Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kiranya sukacita dari Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Hari ini kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang telah tiba pada kitab Esra, pasal yang ke-6. Saya akan mengajak kita merenungkan satu tema dengan judul sukacita. Sukacita itu adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang, ya, diinginkan banyak orang, dicari oleh banyak orang. Setiap kita ingin merasakan sukacita. Sukacita itu adalah kebahagiaan, ya, damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi hari ini mari kita akan melihat ada rahasia sukacita yang sangat luar biasa. Ya, satu tema bagaimana kita belajar menemukan rahasia sukacita dalam kehidupan kita. Esra 6 ayat 22. Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada firman Tuhan yang akan kita pelajari. Saya akan bacakan Esra 6 ayat 22. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Ya, hari ini kita akan melihat rahasia sukacita yang sangat luar biasa. Ya, dari kisah selesainya pentahbisan rumah Allah. Ya, dari Esra ini kita melihat ada satu peristiwa di mana rumah Allah selesai dibangun, dan kemudian ayat 22 yang tadi kita baca, mereka merayakan pentahbisan rumah Allah dan juga merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita. Satu kalimat yang kita dapat garis bawahi adalah Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Tuhan membuat sangat bahagia. Ya, ada bagian-bagian yang dapat kita pelajari bahwa adalah kehendak Tuhan, adalah kerinduan Tuhan, adalah keinginan Tuhan untuk kita umat-umatnya bersukacita. Ini satu rahasia yang kita patut pelajari, patut pegang dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan itu sangat merindukan, sangat menginginkan, sangat ingin sekali membuat kita setiap umat-umatnya bersukacita. Karena itu satu rahasia yang kita dapat pelajari, ya, sukacita dalam hidup ini yang dicari oleh banyak orang, yang dikejar oleh banyak orang. Sesungguhnya bukan hanya sebuah rasa senang begitu saja, bukan hanya sebuah rasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu atau mengejar sesuatu, tetapi kita dapat belajar satu rahasia sukacita yang luar biasa, bahwa sukacita yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Karena Ialah yang menyediakan, Ialah sumber sukacita kita. Di dalam Dialah kita dapat merasakan sukacita. Bahkan dalam pembacaan Esra hari ini kita dapat menemukan kalimat Tuhan membuat mereka bersukacita. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, ya, dari sukacita yang kita inginkan dalam hidup kita, ya, temukan ada sukacita, rahasia sukacita di dalam Tuhan. Seperti Filipi pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi bahkan menegaskan kepada mereka, saya bacakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Dalam dunia ini orang mencoba menemukan sukacita di dalam kekayaan. Orang mencoba mencari rahasia sukacita di dalam hiburan. Orang berusaha mencari rahasia sukacita di dalam kedudukan, kekuasaan. Tetapi semua itu bisa berakhir, bisa lenyap, bahkan bisa tidak sesuai dengan harapan. Tapi hari ini mari temukan rahasia sukacita di dalam Tuhan, karena Dia yang membuat, menyediakan, yang menginginkan sukacita bagi kita. Mari kita belajar. Sukacita di dalam Tuhan itu yang dapat kita nikmati adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Kita belajar dari kitab Esra ini. Apa yang dapat kita lihat? Bagaimana sukacita dalam Tuhan itu Allah inginkan, Allah siapkan, Allah sediakan. Kita kembali ke Esra pasal yang ke-6. Yang pertama kita akan melihat mengapa, bagaimana Allah menyiapkan sukacita, menyediakan, membuat sukacita. Yang pertama adalah dengan menyediakan.
pemeliharaan dan perlindungan bagi umat-umatnya. Esra pasal 6, saya bacakan ayat 6 sampai 9. Esra 6 ayat 6 sampai 9. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat dan Setar Bosnai, serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Ayat 8, lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah ini, kita mengerti bagaimana Allah menyediakan, Allah memelihara semua yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah. Pemberontak yang waktu itu berusaha menghalangi itu disuruh menjauh. Kita lihat tadi di ayat yang ke-6 ya. Bahkan mereka diperintahkan untuk membiayai pembangunan rumah Allah itu, menyediakan segala keperluannya. Itu sebabnya di Esra pasal 6 ayat 22 bagian akhir ya, kita dapat membaca Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Waktu Israel membutuhkan ya keperluan mereka untuk membangun rumah Allah, Allah memenuhi sukacita mereka dengan apa? Menyediakan pemeliharaan perlindungan bahkan dari orang-orang asing, orang-orang yang tidak diduga ya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita karena ada hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi mari kita belajar, percaya ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup sediakan dari orang-orang yang tidak kita duga, dari sumber-sumber yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel yang tertulis dalam kitab Esra. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar. Ya, mungkin ada keperluan-keperluan kita, ada kebutuhan-kebutuhan kita yang menjadi bagian-bagian, jangan menjadi bagian-bagian pergumulan kita. Jangan membiarkan itu merusak sukacita kita, tapi bawa segala kekhawatiran kita, serahkan itu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kita dan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita mendapatkan sukacita karena ada pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Allah berkata demikian. 1 Petrus yang ke-5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, ada pergumulan apa? Bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Dia, percaya ada pemeliharaan dan perlindungan sehingga kita dapat tetap mengalami sukacita. Sukacita dalam Tuhan bukan berarti semuanya sesuai dengan keinginan kita. Bahkan ketika situasi ya belum berubah, situasi mungkin masih dalam pergumulan, tapi kalau kita ada dalam Tuhan, tetap percaya pada pemeliharaannya, ada sukacita bahkan di dalam segala keadaan. Kedua, rahasia sukacita adalah ketika Tuhan sendiri memberi perintahnya dan bangsa Israel mengikuti perintahnya. Ya, perintah-perintah Tuhan yang Bapak Ibu dapat lihat ya, di ayat 14 ada perintah membangun sesuai dengan perintah Allah. Di ayat 17 mereka belajar memberi persembahan. Di ayat 18 mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang mereka dapat lakukan. Di ayat 20 mereka hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu bisa baca bagaimana mereka mentahhirkan diri mereka. Ya, itu sebabnya ketika mereka mendapat perintah untuk bangun rumah Allah, memberikan persembahan, melakukan pelayanan, melakukan hidup dalam kekudusan, dan semua perintah yang mereka dengarkan dilakukan dengan baik. Itu sebabnya kita dapat menemukan ayat 16 dan ayat 22
mereka mendapatkan sukacita yang melimpah. Kalau kita mau mengalami sukacita yang melimpah, rahasianya adalah selain kita percaya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, yang kedua adalah hidup taat pada perintah-perintah Tuhan. Karena rahasia sukacita adalah ketika kita mentaati perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Ya, menikmati sukacita dalam Tuhan adalah ketika kita menikmati sukacita di dalam Dia. Di dalam perintah-perintahnya, waktu kita taat, kita akan menemukan kegembiraan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 dan 11. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Ibu, Saudara, mau mengalami kebahagiaan, mau mengalami sukacita? Cari perintah Tuhan, perhatikan perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Saat kita taat di dalamnya, firman Allah berkata, di dalam Dia, waktu kita taat kepada Dia, ada sukacita yang penuh. Karena itu hari ini mari kita belajar percaya kepada setiap pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan taat kepada perintah-perintahnya. Sehingga kita dapat mengalami sukacita yang penuh. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka kemudian dapat menikmati sukacita dari rumah Allah. Sukacita sudah Tuhan siapkan dan sediakan. Bagian kita adalah hidup taat, hidup di dalam Dia. Supaya sukacita yang sudah Allah sediakan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Roma pasal 15 ayat 13. Ada bagian firman Allah yang kita dapat baca. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Ada rahasia sukacita di mana? Di dalam Tuhan. Percaya pada perlindungan dan pemeliharaannya. Taat pada perintah-perintahnya. Sehingga sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami dapat belajar bersyukur karena Engkaulah yang membuat sukacita bagi kami. Menyediakan sukacita bagi kami. Di dalam Engkaulah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ampuni kami, seringkali kami meletakkan sukacita kami kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Biarlah kami bersukacita. Seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang menemukan rahasia sukacita di dalam Engkau. Tolong kami percaya sepenuhnya kepadamu, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami taat kepada setiap perintah-perintah-Mu, supaya kekuatan Tuhan, sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya sukacita yang dari Engkau-lah yang menjadi bagian dalam hidup kami, dalam kesedihan, dalam kesusahan, pergumulan kami, penghiburan dari Engkau menjadi kekuatan, di dalam kekurangan, di dalam pergumulan kami, perlindungan dari Engkau menjadi sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolong kami menjadi umat-umat yang percaya dan taat kepada firman-Mu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang seumur hidup. Dan seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.